video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana menjaga pendengaran dari kebisingan. Seperti apa sih videonya? Mari kita simak video berikutnya. Sarah? Sarah, kamu kenapa, Sarah? Aduh, berarti kamu sakit. Apa nggak periksa dulu? Apa dia? Periksa. Aduh, iya tuh. Istirahat di sini dulu aja ya, Sar. Sakit ya. Nanti kalau udah mendingan, aku antar ke klinik. Jadi gini Mbak Sarah, dari apa yang telah saya periksa tadi dan Mbak Sarah bilang bahwa Mbak Sarah ini memang bekerja di Bandara nggih, jadi sering terpapar kebisingan. Nah, dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa Mbak Sarah ini sedang mengalami gangguan pendengaran. Tadi Mbak Sarah juga sempat cerita ya, kalau Mbak Sarah ini memang jarang pakai pelindung telinga ya Mbak? Iya, Mbak. Serius, Sarah, selama ini kamu jarang pakai pelindung telinga kalau kerja. Ya ampun, terus ini teman saya bagaimana ya? Jadi gini Mbak, saya jelasin dulu ya dampak negatif dari terpaparnya kebisingan secara terus-menerus. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi, kemudian gangguan tidur, terus ada juga kelelahan dan juga gangguan pendengaran permanen. Nah, apabila sudah mengalami gangguan pendengaran kronis ini bisa mempengaruhi kualitas hidup. Terus saya harus gimana, Mbak? Telinga saya akhir-akhir ini sering sakit. Kalau ngobrol sama orang juga saya harus deketin telinga saya gitu, Mbak, biar bisa dengar. Saya nggak mau lebih parah lagi kena gangguan pendengaran kronis ini. Baik, untuk mencegahnya saya ada sedikit video nih Mbak. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di video mengenai apa sih itu NIHL dan bagaimana sih cara mencegahnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video kali ini ya. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari definisi NIHL atau Noise Induced Hearing Loss. Jadi Noise Induced Hearing Loss adalah suatu gangguan pendengaran yang diakibatkan karena paparan bising yang terus-menerus ataupun kronis ataupun berlebihan. Dan derajat kerusakan pendengaran ini bergantung pada intensitas dan durasi dari paparan terhadap bising tersebut. Menurut Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, nilai ambang batas intensitas suara yang dapat ditoleransi oleh telinga manusia itu tidak lebih dari 85 dB selama 8 jam dalam seharinya. Jadi apabila seseorang itu terus-menerus mengalami paparan kebisingan, maka akan menyebabkan gangguan pendengaran yang permanen. Biasanya itu orang yang rentan atau berisiko terhadap gangguan pendengaran ini adalah orang yang bekerja di area bising, misalnya menjadi staf bandara, seperti itu. Yang lalu gimana sih cara mencegahnya? Pertama, hal utama itu tentu aja mengurangi paparan bising sebisa mungkin. Jangan terlalu sering menggunakan personal audio device seperti headset ataupun headphones. Kalaupun memang harus menggunakan alat tersebut, misalnya untuk kegiatan seperti seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang memang mengharuskan kita untuk menggunakan personal audio device seperti itu, kita harus menggunakan volumenya itu jangan terlalu keras, maksimal banget itu 60% dari kapasitas volumenya. Dan setelah 1 jam kita tuh harus berhenti menggunakan headset ataupun headphone tersebut dan kita harus mengistirahatkan telinga kita itu terlebih dahulu selama 1 jam. Nah, yang kedua, jika memang tidak bisa menghindari bising karena pekerjaan, mungkin seperti staf di bandara tadi ya, itu maka langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan pemeriksaan pendengaran secara berkala seperti dengan audiometri dan juga mematuhi aturan di tempat kerja terkait prosedur keamanan yang berlaku. Dan juga yang paling penting adalah menggunakan alat proteksi pendengaran yang tepat dan disiplin. Contoh alat proteksi pendengaran yang tepat itu seperti earplugs atau protective earmuff ataupun noise cancelling headphones. Satu, gunakan earmuffs
berada di area bising. APD ini bisa mengurangi paparan bising dari 20 hingga 33 dB. Ikuti SOP keselamatan dengan cara hindari masuk area bising tanpa menggunakan APD, patuhi lampu peringatan, dan juga ikuti jalur aman. Gunakan komunikasi visual berupa isyarat tangan seperti stop, oke, agar pesan dapat disampaikan walaupun dalam keadaan bising. Lakukan pemeriksaan audiometri minimal 1 tahun sekali untuk mendeteksi dini gangguan pendengaran. Kurangi durasi paparan kebisingan dengan bekerja secara bergiliran dan ambil IRES atau pengistirahatan telinga di area yang lebih tenang. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi perusahaan juga harus ikut berkontribusi dalam pengendalian